lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta 10 Mei tahun 1969. Adapun alamat rumah Jalan Mawar 1 nomor 11A di Perumahan Wonorejo, Godang Rejo, Karanganyar. Adapun jabatan beliau sekarang yaitu sebagai Ketua Program Studi S2 Farmasi dan pekerjaannya juga sebagai dosen Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi Surakarta. Moto dari beliau yaitu it is nice to be important but it is important to be nice. Adapun untuk pendidikan formal dari beliau, ya, di mana sarjana sains ditempuh di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dan tahun lulus pada tahun 1993. Kemudian profesi apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, tahun lulusnya itu tahun 1994. Kemudian melanjutkan Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, tahun lulusnya itu pada tahun 2006, kemudian Magister Sains pada Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi, tahun lulusnya 2009, dan program studi doktor di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung pada tahun 2016. Nah, adapun pengalaman penelitian dari beliau ya banyak di sini, dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dengan berbagai judul penelitian, di mana salah satunya itu dengan judul pengembangan buah takokak berkhasiat imunosupresif untuk mengatasi penyakit autoimun multiple sclerosis. Nah, selain itu adapun pengalaman ya makalah maupun poster ya ada 4 dengan judul yang berbeda-beda. Kemudian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, di mana bisa kita lihat salah satunya itu pada tahun 2020 dengan judul makalah The Influence of Matoa Leaves Extract and Fraction on Angiotensin 1 Levels, di mana penyelenggaranya itu IAI Virtual Annual Scientific Meeting. Kemudian adapun konferensi atau seminar loka karya simposium yang pernah diikuti oleh beliau dimulai dari tahun 2016 dan juga sampai tahun 2021 ya, di mana salah satunya itu pada tahun 2021 relevansi research output terhadap peningkatan kinerja publikasi dan indeksasi dosen. Kemudian pengabdian ya, di sini juga beliau banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan salah satu judul pengabdian kepada masyarakat yaitu pada tahun 2021 peningkatan status imunitas di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada publikasi artikel ilmiah dalam jurnal. Nah, ini juga publikasi beliau ya dimulai juga dari tahun 2016 dan tahun 2021. Nah, di sini salah satu nama jurnal dari publikasi artikel ilmiahnya yaitu aktivitas sitotoksik dan anti-angiogenesis ekstrak fraksi umbi mentimun papasan terhadap sel kanker payudara TMP7D dan klorioallotoik membran embrio ayam yang diinduksi BFGT. Nah, ini jurnalnya itu pada tahun 2020. Nah, itulah tadi CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita masuk di acara inti, yaitu pemaparan materi kuliah tamu dengan judul Imunoterapi dari Bahan Alam oleh Bapak Dr. Apoteker Jason Merari, MSc, MM. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Mbak Risma, Mbak Moderator ya. Yang saya hormati Bu Dekan, Bu Ratna, ya.
terima kasih. Kemudian Bu Kaprodi, Ketua Prodi, Bu Yuli, ternyata teman dulu di Bandung, di ITB. Kemudian Pak Isrul yang sudah sering berkomunikasi ini, ya. Kemudian Ibu Mbak moderator dan peserta, seluruh peserta, mungkin dosen-dosen dan semua mahasiswa yang hadir di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Terima kasih, saya sudah. Suara saya jelas ya, Mbak Risma? Bisa? Iya Pak, jelas. Bisa terdengar ya? Iya. Padahal jarak kita jauh sekali nih. Iya Pak. Dari dan Solo. Iya. Ya, terima kasih. Saya juga sudah diundang ya. Dalam rangka kerjasama tadi Bu Prodi sudah menyampaikan ya. Saya terus terang semenjak lulus S3, Bu Yuli, sudah jarang lagi buka ini jurnal ini. Iya, Pak. Jadi ada teman yang sudah lulus duluan bilang gini, Pak, nanti kalau sudah lulus S3 pasti lupa semua, Pak. Ah, yang benar. Betul, saya juga ngalami ternyata. Selesai S3 udah bebas itu, lupa semua. Jadi yang tiap hari dulu baca jurnal, ya mungkin Bu Yuli, Bu Nika sekarang ngalami tiap hari baca jurnal, bosan itu. Begitu nyatakan lulus, begitu lepas semua itu. Iya. Di ITB saya masih punya bahan-bahan penelitian, alat-alat itu tinggal begitu saja. Tinggal padahal dulu kita beli cukup mahal ya. Begitu selesai, kemudian 1 tahun kemudian ditelepon sama Mbak Bulan. Jadi, masih ingat Mbak Bulan ya? Masih ingat ya Pak. Almarhum sekarang. Iya Pak. Iya. Ditelepon, Pak, ini barang-barangnya gimana Pak? Udah dikasih aja siapa yang mau begitu. Jadi terima kasih ini saya dapat dipaksa untuk membuka-buka lagi jurnal ini. Ya, karena kita sebagai dosen, sebagai akademisi, tentunya yang sebagai patokan kita adalah jurnal-jurnal ya. Oke, saya mohon share nih, share PowerPoint. Apakah kelihatan? Bisa kelihatan ya? Iya Oke, Pak, Bu. sudah terlihat. Ya. Oke, saya kemarin diberikan tema oleh Pak Isro itu imunoterapi dari bahan alam ya. Tapi saya pikir ini kok terlalu umum. Mungkin saya minta, Pak kalau begini bagaimana Pak? Oh tidak apa-apa Pak, masih terkait ya. Karena mengapa? Karena sebetulnya saya menghindari cerita mengenai corona karena sudah over information ya, terlalu banyak ya. Tapi kemudian dengan tugas ini, jadi saya malah terpacu. Jadi saya sebagai apoteker ya, sebagai akademisi harus tahu ya, harus tahu lebih dalam ya. Jadi selama ini kita tahu kan hanya tipis-tipis saja ya, tipis-tipis corona itu bagaimana ya. Kemudian care-nya kurang. Tapi begitu corona semakin mendekat ya kita harus semakin sadar kita sebagai salah satu tenaga kesehatan ya, farmasi harus bisa memberikan informasi yang benar kepada orang lain yang tidak begitu paham. Ya, makanya saya pakai topik ini ya, judul ini, benarkah kurkuma dapat menangkal corona? Kalau yang beredar di masyarakat memang ya banyak sekali bahan-bahan alam yang punya potensi imunoterapi ya sebagai imunomodulator ya, imunostimulan atau Jadi Bu Yuli sudah menyampaikan bahwa kita harus bijak dalam menggunakan imunostimulan ya. Karena kalau penggunaan imunostimulan yang tidak seimbang, tidak tanpa indikasi atau berlebihan bisa justru bisa memicu sesuatu yang tidak baik ya. Makanya sekarang banyak kasus-kasus autoimun ya, banyak penyakit autoimun. Zaman dulu waktu saya kuliah ya, sekolah dulu, saya tidak pernah menemukan ya penyakit lupus ya, penyakit-penyakit autoimun. Tapi sekarang kok mengapa penyakit autoimun itu semakin banyak? Salah satu karena penggunaan imunostimulan yang tidak seimbang ya, yang tidak rasional. Kemudian saya sengaja pilih kurkuma lah ya, karena mungkin kalau bahas semua terlalu banyak ya. Kita tahu sendiri bahwa sudah tahu bahwa kurkuma ini banyak terdapat di rimpang ya, rimpang terutama kunyit, temulawak ya. Karena mereka mengandung kurkuminoid, warna kuning ini disebabkan oleh kurkuminoid ya, berwarna kuning. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita heboh ya, ada di sosial media terutama di WA ada berita yang seperti ini ya. WA saya juga dapat beberapa kali dari grup-grup, dari teman-teman share seperti ini ya, mungkin Bapak Ibu mahasiswa juga tahu ya. Hindari kunyit dan temulawak sementara waktu. Iya, ini ada dosen dari
Mereka mengutip ya dosen dari Sekolah Biologi ITB ya, STFB. Apa namanya Bu Yuli kalau singkatannya lupa saya. Kalau biologi di ITB itu? Biologi farmasi ya Pak? SITH. Iya, SITH. Untuk determinasi ya, determinasi. Pak Taufikur Rahman ini mengatakan bahwa konsumsi atau minum kunyit dan temulawak karena mengandung kurkumin. Ya. Hati-hati karena beberapa penelitian membuktikan bahwa kurkumin dapat meningkatkan ekspresi AC2 ya, enzim AC2 dan angiotensin converting enzim 2 yang merupakan reseptor COVID-19. Sehingga membuat tubuh lebih mudah menerima COVID. Ya, waktu itu jadi tempat buat gempar ya, jadi orang takut minum kunyit temulawak ya, karena ada informasi seperti ini ya. Kemudian ditambah lagi ada dari Pak Prof. Daryono ya yang menulis seperti itu ya, bahwa ada literatur dapat meningkatkan ekspresi S2 reseptor ya. Jadi hal ini menakutkan. Jadi orang yang waktu itu sering minum kunyit ya, temulawak termasuk jahe ya, jadi tiga rimpang tadi itu trio empon-empon yang paling populer ya. Kunyit, temulawak, ada jahe juga. Tapi yang kurkumin banyak terdapat di kunyit dan temulawak ya. Nah ini penelitian yang biang keroknya itu di sini ya. Saya sudah mencari jurnalnya, ya ada jurnal yang ditulis oleh Pang dan teman-teman ya, Pang et al. Ya, judulnya seperti ini ya. Jadi penelitian ini membuktikan memang ya bahwa dengan pemberian kurkumin ini terjadi peningkatan jumlah H2 reseptor. Padahal H2 enzim H2 ini adalah enzim yang tadi ya reseptor COVID ya, semakin banyak jumlah reseptor, semakin banyak H2 ini, semakin banyak juga virus yang bisa masuk ke dalam sel tubuh ya. Tapi kemudian oleh para ahli yang lain dibantah ya, dibantah bahwa memang hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kurkumin dapat menghambat pembentukan fibrosis miokardial melalui modulasi ekspresi H2. Ya. Jadi pemberian kurkumin menyebabkan jumlah H2-nya meningkat. Tapi ini terjadi untuk penelitian fibrosis miokardial ya, gangguan pada otot jantung ya. Otot jantungnya menjadi kaku ya, tidak fleksibel. Jadi oleh sebab waktu ramai di sosmed itu ya, kemudian di WA grup itu mereka tidak menyebutkan bahwa itu terjadi pada jantung. Peningkatan ekspresi H2 tadi pada jantung. Ya. Padahal virus COVID itu ya, virus SARS-CoV-2 itu menginfeksi pada paru-paru. Jadi nggak ketemu ya. Hasil penelitian pada organ jantung, sementara SARS-CoV-nya ini menginfeksi paru-paru. Maka kemungkinan reseptor yang diperiksa adalah reseptor yang terdapat pada pembuluh darah ya. Berbeda reseptornya. Jadi informasi tadi salah ya. Bisa dikatakan sebagai hoax, tidak benar. Kemudian juga ada penelitian yang membuktikan seperti ini ya, bahwa ternyata enzim S2 ya, AC2 ini ada dua jenis. Satu yang menempel pada permukaan sel ya, pada membran sel seperti ini ya. Kemudian ada yang soluble ya, dia tidak menempel pada permukaan sel ya. Jadi ada penelitian juga yang membuktikan bahwa kurkumin ini malah meningkatkan jumlah S2 yang soluble, yang tidak terikat ya. Jadi kurkumin ini malah bukan ya.
ini yang kuning, yang oranye ya, yang coklat. Meningkatkan jumlah H2 yang soluble, yang tidak menempel, yang terlarut ya. Sehingga kalau jumlahnya meningkat, akibatnya virus tidak bisa menempel pada H2 yang fix ini, jumlahnya jadi berkurang, sehingga virus yang masuk ke dalam sel tubuh manusia itu juga berkurang ya. Kemudian apa hubungan enzim H2 dengan COVID-19? Dari penelusuran pustaka yang saya lakukan ya, diketahui bahwa sejak Januari 2020 ini lebih dari 700 penelitian ya, jadi cukup banyak ya. Saya searching itu banyak sekali ya, yang meneliti hubungan itu dengan COVID-19 ya. Mereka ingin mengetahui kaitan molekul H2 dengan penyakit COVID-19. Hipotesis para peneliti adalah H2 merupakan penyebab tingkat keparahan pada pasien SARS-CoV-2. Yang bertanggung jawab keparahan adalah H2. Ya, jadi kalau yang COVID-nya parah berarti H2-nya meningkat. Kalau COVID-nya ringan berarti H2-nya sedikit. Ya. Jadi H2 adalah protein yang terdapat di permukaan sel tubuh manusia seperti jantung, usus, paru-paru, dan hidung ya. Oleh sebab itu gejala COVID tidak hanya pada paru-paru, ya, bisa juga pada usus. Ya, makanya ada orang yang gejalanya diare, ya, sakit perut, ya, terutama memang di paru-paru. Ya. Jadi H2 ini berfungsi sebagai penggerak utama dalam jalur biokimia yang mengatur tekanan darah, ya, penyembuhan luka dan peradangan. Ya, semakin banyak H2 yang dimiliki, semakin mudah virus menyerang organ dan jaringan orang tersebut. Jadi jumlah H2 ini dikaitkan dengan keparahan penyakit. Kemudian juga ada yang menulis seperti ini ya. Obat-obat untuk penderita penyakit jantung, hipertensi, diabetes, obesitas diketahui dapat meningkatkan jumlah H2. Ini pula yang menjadi alasan banyak penderita penyakit tersebut yang mengalami penyakit COVID-19 yang lebih parah. Jadi mengapa orang-orang yang komorbid ya, jantung, hipertensi, diabetes, obesitas ya harus dijaga betul ya. Jangan sampai terinfeksi COVID ya, karena mereka punya risiko yang lebih tinggi. Ada yang berkaitan karena obat yang digunakan. Obat yang digunakan bisa meningkatkan jumlah H2. Kemudian pasien asma ya. Bagaimana hubungan pasien asma dengan gejala COVID ya? Secara biologis, ya, pasien asma ini lebih rentan terhadap COVID-19. Tapi dalam praktek pengobatannya ya, mereka dilindungi oleh pengobatan steroid yang menghambat produksi H2. Ya. Tapi pernyataannya ini memang bisa didebat juga sih yang tadi keparahan COVID kaitkan dengan obat-obat yang digunakan oleh penderita penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Mungkin beberapa hari yang lalu ada dokter yang membuat heboh ya. Mungkin Bapak Ibu mahasiswa masih ingat ya yang sudah ditangkap ya. Dr. Lois ya, masih ingat ya. Lois itu yang membuat heboh, dia bilang orang yang terinfeksi COVID itu meninggal karena interaksi obat ya. Ya mungkin dia setuju dengan yang pendapat ini tadi. Tapi ada penelitian lain yang mendapati bahwa kekurangan itu justru meningkatkan risiko terhadap COVID. Peneliti dari University of Alberta yang bernama Gavin Audit menyebutkan diperlukan jumlah H2 yang seimbang untuk menjaga kondisi tubuh dari COVID-19. Jadi bingung ya, bagaimana nih? Kebanyakan tidak bagus, kekurangan juga tidak bagus. Jadi boleh pakai lagunya Evita Mala yang sedang-sedang saja ya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh karena H2 dibutuhkan ya, dibutuhkan bagi tubuh. Jadi yang bagus adalah seimbang. Jadi
S2 ini seperti pedang bermata dua ya. Sama seperti imunostimulan juga tadi ya. Pedang bermata dua, berlebihan tidak bagus, kekurangan tidak bagus. Jadi S2 ini adalah molekul yang sangat berguna ya, sangat protektif ya, berguna. Tapi kalau kelebihan juga tidak bagus. Ya, hal ini yang membuat virus COVID ini, SARS-CoV-2 ini sangat mematikan. Nah, dia sangat mengikat molekul S2 tadi. Pinter sekali si COVID ini ya, si SARS-CoV-2 ini, dia masuk tubuh itu melalui S2 ya, karena S2 itu sangat berguna bagi tubuh manusia. Jadi dia sangat mematikan ya. Nah, ini penelitian-penelitian yang saya lihat tadi, saya lihat searching banyak sekali yang saya kutip ya, ini ada beberapa judul ya yang mengkaitkan SARS-CoV-2 dengan ACE ya, S2 ya, ini seperti ini juga. Ini penelitian yang bagus-bagus semua ini. Ini juga ada lagi ya. Jadi sudah dibuktikan bahwa virus COVID itu reseptornya adalah S2. Sebagai orang farmasi harus tahu itu ya. Mungkin ada mahasiswa yang belum tahu, kalian harus mengetahui bahwa virus COVID itu masuk ke tubuh manusia yang melalui enzim tadi S2. Ya seperti ini kira-kira gambarannya ya. Ini permukaan, ini sel manusia ya, ini permukaan sel, ini ada S2 di sini sebagai protein ya yang menempel di sini. Ini virus COVID, SARS-CoV-2. Dia bisa, ini namanya spike ya. Spike ini seperti paku ya, di permukaan virus ya, seperti ini. Dia akan menempel di sini. Menempel di sini ya. Dan menempel di sini ada mekanisme nanti si virusnya bisa masuk. Ya makanya beberapa obat yang sedang dikembangkan sekarang ya prinsipnya adalah bagaimana agar virusnya tidak bisa menempel pada S2 ini ya, supaya dia tidak bisa masuk ke dalam atau mengurangi sensitivitasnya atau bagaimana, sedang banyak obat yang dikembangkan. Kemudian yang termasuk ivermectin ini mungkin juga mekanisme di sini ya, ivermectin yang heboh juga ya, obat cacing itu ya. Jadi SARS-CoV-2 ini memasuki sel yang diinfeksinya melalui suatu reseptor yang di permukaan sel yang disebut angiotensin converting enzyme to S2. Kalau kita sebut S2 atau AC2 ya sama saja ya. S2 adalah enzim yang berperan sangat penting ya. Mungkin Bapak Ibu mahasiswa yang pernah mempelajari penyakit kardiovaskuler termasuk hipertensi ya, tentunya mempelajari enzim ACE, ada AC2 ya. Ini dua enzim ini bekerjanya berlawanan ya. Jadi S2 ini bekerja mengkatalisis perubahan angiotensin menjadi angiotensin 1-7. 1-7. Kalau angiotensin 2 kan ini vasokonstriktor ya. Kemudian ini adalah vasodilator. Jadi obat-obat ARB, ACE inhibitor ya. Ada mekanismenya. Jadi ACE2 ini melawan aktivitas ACE dengan mengurangi jumlah angiotensin 2 dan meningkatkan angiotensin 1-3. Angiotensin 1-7 ini bekerja pada reseptornya dan memberikan efek vasodilatasi. Ya, dengan demikian enzim ACE dan ACE2 ini bekerja secara berlawanan dalam pengaturan tekanan darah. Ya, seperti ini ya, saya ulang lagi bahwa coronavirus ini bisa masuk. Jadi pintunya itu ya reseptor ini, S2 ini. Baru dia masuk ke dalam. Kalau orang Jawa bilang melebu gitu ya, masuk entry, masuk ke dalam
sitoplasma dalam sel manusia. Ini yang ditakutkan ya, penggunaan obat hipertensi, obat kardiovaskuler, obat jantung ya, seperti ARB dan ACI bisa meningkatkan reseptor ini, ACE2 ini, S2 yang dikhawatirkan katanya ya. Tapi ada juga yang membantah juga, ada juga ya. Itulah namanya penelitiannya. Penelitiannya tidak bersifat absolut ya, selalu bisa dibantah oleh penelitian yang lebih terbaru. Ya, jadi dalam kondisi normal, ACE dan S2 ini seimbang ya. Kondisi normal seimbang. Tapi pada kondisi tertentu bisa jadi tidak seimbang ya, S2-nya meningkat ya. Kemudian ada jurnal juga yang menulis seperti ini ya, menyimpulkan bahwa merokok ya. Jadi kenapa penderita orang yang merokok punya resiko terpapar COVID lebih tinggi ya? Karena ini merokok juga bisa meningkatkan jumlah H2 ya di permukaan sel. Tapi ada teman saya juga yang perokok berat ya, dia juga aman-aman saja itu. Mungkin karena dia pintar selalu protokol kesehatan. Tapi ada riset yang menyimpulkan seperti itu ya. Ya, dari kejadian epidemi SARS ya. Jadi SARS ini ternyata sudah lama ya, dulu ya, sudah ada kakaknya dulu ya, SARS. Ya, SARS-CoV. Kalau sekarang kan SARS-CoV-2 ya, ini SARS-CoV yang lama nih. Ini juga dulu diketahui virus ini dapat masuk ke sel inang ya, sel manusia dengan berikatan mengikat ACE2 sebagai reseptornya. Jadi protein spike tadi yang seperti paku tadi ya, itu memiliki afinitas ya atau ikatan yang kuat dengan ACE2 manusia. Kemudian diuji juga ya, ternyata pada adiknya ya, pada virus yang lama, ya betul reseptor ACE2 pada adiknya SARS-CoV-2 ini sama ya, memiliki kesamaan ya, sama-sama dia bisa berikatan dengan, jadi spike dari SARS-CoV-2 ini bisa berikatan dengan reseptor ACE2 ya, jadi punya sifat sama, jadi benar-benar homolog ya. Virus yang lama dengan yang baru ada kesamaan kemampuan mengikatnya. Tapi ada perbedaan ya. Jadi kedua virus ini punya kesamaan menginfeksi sel inangnya. Tapi yang lebih menarik bahwa ada penemuan bahwa nampaknya virus SARS-CoV-2 ini yang terbaru dapat mengenali reseptor S2 manusia ini lebih efisien daripada SARS-CoV yang lama. Yang menyebabkan lebih tingginya kemampuan SARS-CoV-2 untuk menular dari manusia ke manusia. Ini juga menjadi jawabannya kenapa varian Delta ya, varian Delta yang terbaru itu lebih virulen ya, lebih mudah menular daripada SARS-CoV yang lama. Ya. Yang lama apa ya? Beta ya. Varian yang lama sebelumnya itu beta tuh kemampuan menularnya lebih rendah daripada yang sekarang varian Delta, apalagi yang gamma nanti apa? Karena dia lebih efisien ya, atau kemampuan untuk berikatan dengan S2-nya semakin efisien ya, semakin mudah ya, atau dia semakin sensitif. Ya, jadi adanya ekspresi yang berlebihan dari S2 pada manusia akan meningkatkan keparahan pada penyakit infeksi COVID-19. Jadi kenapa ada orang yang sama-sama terinfeksi dari orang yang sama, ada yang parah, tetapi ada yang sama sekali tidak menunjukkan gejala. Ya. Yang mungkin ini bisa menjadi jawaban ya, ekspresi S2-nya. Oh, oke. Kemudian ini entah kenapa Badan POM ini senang dengan ini
Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca buku ini ya, Pedoman Penggunaan Herbal dan Suplemen Kesehatan dalam Menghadapi COVID-19 di Indonesia. Ini dikeluarkan tahun 2020. Ada 7 simplisia yang ditampilkan di buku ini ya. Saya fokus pada ini saja yang mengandung kurkumin ya, kunyit dan temulawak ya. Tentunya Badan POM punya alasan ya, mengapa mereka mengusulkan kunyit dan temulawak. Termasuk di buku kedua ya, buku Saku Obat Tradisional untuk Daya Tahan Tubuh. Ya, ini juga di sini ada 6 simplisia yang diusulkan ya, yang sarankan ya, Sambiloto, Meniran, Rimpang Jahe, Bumbu Biji, nah nih, Rimpang Kunyit dan temulawak muncul lagi. Jadi para ahli di Badan POM tentunya punya alasan ya, oh kenapa kok ini muncul terus ini. Mereka beralasan bahwa kunyit dan temulawak ini punya potensi yang tinggi ya, punya potensi yang baik dalam terapi pencegahan maupun pengobatan COVID-19. Ya. Ini buku e-book ini saya coba download di website resmi dari Badan POM, tapi tidak berhasil ya, karena mereka sudah tutup ternyata ya. Apa alasannya kenapa ya? 2 buku ini agak saya lewat jalur lain ya. Saya dari websitenya itu sudah tidak ada ya. Nah ini penelitian sudah cukup lama, jauh sebelum COVID-19 muncul ya, di tahun 2015, ini sudah membuktikan ya bahwa kurkumin ini dapat menekan pelepasan sitokin dan sitokin storm. Ya. Badai sitokin ini yang menakutkan ya. Jadi kalau orang sudah kena badai sitokin ini sudah bahaya tuh ya. Mungkin Bu Yuli sudah ahli juga di sini ya mengenai sitokin ya. Mungkin mahasiswa juga sudah tahu sitokin itu apa ya. Jadi di dalam sistem imun itu masing-masing sel yang berperan dalam sistem imun itu mereka perlu berkomunikasi ya, karena sangat complicated ya, sangat rumit. Mereka berkomunikasi, ya komunikasi tadi diatur oleh sitokin ya. Jadi kalau jumlah sitokinnya berlebihan ya bisa jadi suatu istilah yang namanya sitokin storm atau badai sitokin. Ya. Sitokin adalah satu protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Dalam kondisi normal, sitokin membantu sistem imun berkoordinasi ya, dengan baik dalam melawan virus. Tapi kalau jumlahnya sudah berlebihan, sudah bukan koordinasi lagi. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, seperti kalau ada perang ya, ada satu peperangan, kalau kita pakai senjata pistol, senjata yang biasa saja, mungkin kerusakannya, damage yang ditimbulkan mungkin tidak begitu parah. Tapi kalau sudah mulai main senjata yang besar-besar ya, bahkan bom gitu ya, bahkan bom, bukan aja musuhnya yang bukan hanya tentara lawan yang meninggal ya, tewas, tapi bahkan penduduk-penduduk sipil yang tidak bersalah juga ikut tewas ya, karena menggunakan seperti contoh di Hiroshima Nagasaki itu termasuk salah satu ibaratkan sebagai sitokin storm ya. Jadi sudah ya. Jadi kalau sitokin storm terjadi di paru-paru ya, maksudnya melawan virus tapi malah merusak sel-sel paru-paru, bisa terjadi fibrosis ya. Jadi badai sitokin ini terjadi ketika tubuh melepaskan terlalu banyak sitokin ke dalam aliran darah dalam jangka waktu yang sangat cepat. Kondisi ini membuat sel imun justru menyerang jaringan dan sel tubuh yang sehat sehingga menyebabkan peradangan yang luar biasa ya. Pada penderita COVID-19, badai sitokin menyerang jaringan paru-paru dan pembuluh darah. Alveoli masih ingat ya, kantong-kantong kecil di paru-paru ini akan dipenuhi cairan.
sehingga tidak memungkinkan terjadi pertukaran oksigen ya. Pasien bisa mengalami sesak napas. Jadi kalau sekarang ada terapi non farmakologi, kalau paru-parunya dipenuhi cairan, ada cara tidur ya, tengkurap begitu ya. Itu akan membuat akan bisa melegakan ya. Jadi kenapa kebutuhan oksigen tinggi ya? Karena banyak pasien yang menunjukkan gejala sesak napas ya. Rumah sakit di mana-mana kekurangan oksigen ya. Bahkan belum lama di berita, ada berita online, ada tersebar berita 63 orang pasien di Rumah Sakit Sarjito Jogja meninggal karena tidak memperoleh oksigen. Sehingga tidak lama kemudian direkturnya langsung diganti itu. Direktur Rumah Sakit Sarjito dipindah ke Rumah Sakit Magelang. Direktur Rumah Sakit Magelang dipindah ke Sarjito, ditukar begitu ya. Mungkin karena dianggap tidak bisa menangani ya, terutama dalam penyediaan tabung gas ya, gas oksigen. Kemudian ada juga jurnal ini ya, ini jurnal tahun 2020 ya, The Inhibitory Effect of Curcumin on Virus-Induced Cytokine Storm and its Potential Use in Associated Severe Pneumonia. Ya, bahwa ini kurkumin ya memberikan efek perlindungan dengan mengatur ekspresi ya dari faktor proinflamasi dan faktor antiinflamasi seperti IL-2, interleukin 2, interleukin 8, interleukin 10, COX-2 meningkatkan apoptosis sel PMN, mereduksi ROS yang memperparah respon inflamasi. Jadi kurkumin tidak hanya imunostimulan ya. Jadi di sini kurkumin bukan sebagai imunostimulan, tapi dia sebagai imunomodulator, di mana terjadi keseimbangan antara sitokin proinflamasi dan sitokin antiinflamasi. Kalau proinflamasi meningkat ya tidak bagus ya, karena bisa terjadi badai sitokin tadi. Kalau antiinflamasi, sitokin antiinflamasi meningkat ya tidak bagus. Ya. Nanti tubuh tidak punya kemampuan untuk melawan virus. Jadi lebih tepatnya disebut sebagai imunomodulator. Kemudian di sini Mbak moderator, tolong diingatkan kalau waktu saya sampai berapa ya? Halo? Iya Pak, nanti ya. Kalau saya terlalu lama misalnya, sampai jam berapa ya? Supaya bisa saya. Mungkin ada ancar-ancar atau kira-kira sampai jam berapa saya bisa, supaya saya tidak bisa mengatur waktunya. Iya Pak, di sini sampai jam 11.20, mungkin di tempat Bapak 10.20. Oh gitu ya, oh ya, masih ada ya. Kita selisih 1 jam ya? Iya Pak, beda 1 jam. Oh lebih cepat di sana ya, 10.20 ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kemudian jadi kita sudah mengetahui ada reseptor ya, reseptor yang sebagai pintu masuk dari virus SARS-CoV-2 ya. Kemudian kita juga mengetahui bahwa kurkumin punya potensi ya. Kemudian untuk lebih meyakinkan ya, ini menunjukkan banyak sekali ternyata riset yang meneliti kurkumin ya. Tapi ini sebelumnya ya, sebelumnya ada the process of reactive oxygen species formation in SARS-CoV-2 infection ya, COVID. Sebelumnya seperti ini. Mekanisme ya. Kenapa SARS-CoV bisa daya destruktifnya begitu kuat ya, bisa mematikan ya, sangat berbahaya. Kita lihat dari sini secara sekilas ya bahwa SARS-CoV bisa masuk ke sel, ini kan sel melalui reseptornya adalah S2 yang difasilitasi oleh suatu transport ya, transport member protein ya, MPRS2, sehingga dia bisa masuk ya, dia berperan mempengaruhi pada RAS
Renin-angiotensin system ya. Di sini melibatkan ada angiotensin 2 dan angiotensin 1 sampai 7. Kalau kita biasa mengistilahkan angiotensin 2 ini angiotensin yang jahat ya. Angiotensin yang bawahnya ini angiotensin yang baik. Angiotensin 2 ini bisa memicu terjadinya ini NOx ya, NADPH oksidase ya, yang bisa memunculkan suatu reaksi seperti ini ya. Sehingga terbentuk stres oksidatif stres untuk radikal bebas. Tapi angiotensin 1 sampai 7 ini berperan kebalikannya ya, dia melawan ini. Melawan dari kerja dari angiotensin jahat tadi ya. Kemudian kalau proses ini bisa berjalan terus tanpa halangan ya bisa terjadi oxidative stress ya. Sebetulnya secara alami tubuh sudah melawan ya, ada regulasi untuk melawan ya. Mekanisme melawan ya dengan dimunculkannya ya dibentuk ya enzim-enzim ya antioksidan alami seperti superoxide dismutase SOD. Ada enzim glutathione peroksidase ya, GPX. Kemudian ada katalase, ada 3 enzim ini. Mereka bertempur ya. Tapi kalau ini kalah ya bisa saja kalah karena kondisi-kondisi, apalagi orang-orang komorbid tentunya mekanisme ini tidak berjalan dengan baik ya. Apalagi ditambah dengan stres ya. Karena faktor psikis sangat berpengaruh ya. Psikis sangat berpengaruh pada perkembangan dari penyakit COVID ya. Mempengaruhi ya. Karena tubuh sebetulnya sudah punya antioksidan alami ya, tapi ini kalah perang ya akhirnya ini terjadi radikal bebas ya, oxidative stress. Ini ya. Viral entry and oxidative stress in different organ ya. Jadi radikal bebas ya tidak hanya terjadi di dalam paru-paru ya. Ini tadi ya. Memang terutama di paru-paru. Tadi bisa terjadinya sitokin storm ya. Ada sitokin karena jumlah interleukin 6, interleukin 1 beta, dan seterusnya ini meningkat. Ya. Itu terjadi MPAK, NF-kB, terjadi mitochondrial dysfunction, ya, jadi ROS. Ini juga bisa mengaktifasi limfosit ya, sehingga terjadi badai sitokin tadi. Hal ini tidak hanya terjadi di paru-paru ya, bisa juga terjadi di jantung ya. Karena terjadi peningkatan NOx itu ya, terjadi myocardial damage ya, gangguan pada paru-paru ya, kerusakan pada paru-paru. Jadi orang yang komorbid jantung ya maksud saya, jantung sangat berisiko tinggi ya. Bukan hanya karena obat yang digunakan, tapi juga karena kondisi jantung yang tidak bagus, tidak baik. Adanya COVID ini akan memperparah gangguan jantungnya. Kemudian di otak juga ya, di otak juga bisa terjadi gangguan pada otak ya. Jadi bisa menyebabkan gangguan pada normal autonomic function ya. Jadi ada penderita COVID itu yang gejalanya hilang kesadaran ya. Kalau orang stroke juga bisa memperparah stroke-nya. Stroke ya, eksaserbasi atau menjadi semakin parah ya kondisi stroke-nya. Ada pasien COVID yang tidak sadar diri ya karena COVID juga, karena X itu tadi juga ada di otak ya, tidak hanya ada di paru-paru.
Jadi di mana ada reseptor itu gejala-gejalanya bisa muncul, termasuk di saluran pencernaan ya, di usus. Kayaknya ada juga pasien yang gejalanya itu sakit di lambung ya, kemudian diare. Ada bahkan yang ruam-ruam di kulitnya. Itu juga manifestasi dari COVID ya. Kemudian tadi kita fokus pada kurkuma ya. Kurkuma kemudian kurkumin ya, senyawa yang terdapat di dalam kurkuma ya. Kurkumin ada senyawa aktif dalam kurkuma longa dan temulawak ya, turmeric. Kurkumin merupakan pigmen kuning dan zat bioaktif utama pada turmeric, temulawak ya, dan turmeric. Kurkumin merupakan polifenol dengan sifat antiinflamasi dan kemampuannya untuk meningkatkan jumlah antioksidan. Jadi kurkumin bukan hanya antioksidan, tapi dia juga bisa meningkatkan jumlah antioksidan yang diproduksi oleh tubuh. Nah, nih, kurkumin diketahui memiliki efek pleiotropik ya. Mungkin mahasiswa baru pertama kali dengar istilah ini ya. Silakan nanti googling ya. Efek pleiotropik itu apa sih? Ya kira-kira beginilah, efek pleiotropik artinya kurkumin punya efek yang lebih dari satu, tidak hanya satu tapi lebih dari satu ya, cukup banyak yang tadi ya. Inflamasi, antioksidan, imunomodulator ya, itu disebut efek pleiotropik. Itu dapat mengatur faktor transkripsi ya, misalnya berpengaruh pada NF-kB ya, berpengaruh pada sitokin, misalnya interleukin 6, TNF-alfa yang memainkan peranan utama dalam proses inflamasi. Efek ini mungkin relevan untuk beberapa penyakit paru yang ditandai dengan respon inflamasi abnormal seperti asma, PPOK, ARDS atau ALI, fibrosis paru, dan kanker paru. ALI itu singkatan dari acute lung injury ya, ada cedera pada paru-paru ya. Kemudian ada penyakit yang disingkat ARDS, acute respiratory distress syndrome, gangguan paru yang parah. Beberapa studi pada hewan memberikan dasar pemikiran bahwa kurkumin ini dapat digunakan pada pneumonia dan ALI atau ARDS akibat infeksi coronavirus. Jadi kurkumin ini efektif ya untuk gangguan paru akibat infeksi virus corona. Ya, mudah-mudahan mahasiswa tidak pusing ya. Dari tadi mekanisme begini seperti ini ya. Bagaimana mekanisme dari kurkumin sebagai antiinflamasi pada inflamasi? Ini saya peroleh informasi ini dari jurnal ini ya, yang ditulis oleh Shimizu dan teman-teman ya, dengan judul Anti-Inflammatory Action of Curcumin and its Use in the Treatment of Lifestyle-Related Disease. Ya. Ini jurnal yang bergengsi ya, European Cardiology Review. Ternyata kurkumin punya mekanisme ya seperti ini tadi ya, sebagai imunomodulator, jadi dia bisa menghambat NF-kB ya. NF-kB ini berperan dalam sebagai pro-inflammatory cytokine ya. Pro-inflammatory cytokine ya, seperti interleukin 1 beta, interleukin 6, TNF-alfa ya. Karena ini jumlahnya kalau meningkat ini bisa terjadi pada sitokin tadi ya. Dia juga berperan dalam meregulasi PPAR gamma ya. Ini sebagai berperan dalam regulasi anti-inflamatori sitokin ya. Sitokin anti-inflamasi ya.
interleukin 4, interleukin 13. Jadi tidak hanya sebagai antiinflamasi ya, tapi sebagai imunomodulator ya. Bagaimana terjadi keseimbangan antara sitokin proinflamasi dan sitokin antiinflamasi, karena dua-duanya punya peranan masing-masing. Kalau tidak seimbang ini bahaya ya. Di sitokin kurkumin di sini berperan sangat strategis ya. Kemudian dia juga berperan di sini ya dalam mekanisme sini sehingga menghambat degradasi protein ya. Kemudian saya juga ambil ini dari jurnal molekul, ini jurnal yang bagus sekali nih ya. Ditulis oleh Yan He dan teman-teman. Judulnya adalah Curcumin Inflammation and Chronic Disease, How Are They Linked? Jadi bagaimana relasi hubungan antara ROS, Chronic Inflammation Disease, and oksidatif dari kurkumin ya. Kurkumin ini tadi ya punya efek pleiotropik tadi ya. Dia punya efek banyak itu ya. Efeknya sinergis ya. Jadi, luar biasa nih kurkumin ini. Tidak hanya sebagai imunostimulan atau antiinflamasi, tapi ini ya dari penelitian ini membuktikan bahwa kurkumin bisa berperan langsung di sini ya pada ROS-nya. Jadi dia berperan sebagai apa di sini? Sebagai antioksidan ya. Kurkumin sebagai antioksidan di sini. Kemudian juga bisa berperan menekan TNF alfa sehingga terjadi penekanan TNF-KB ya. Sehingga mencegah terjadi badai sitokin tadi. Ya. Jadi tadi ya efek pleiotropik tadi. Kemudian ini saya ambil dari jurnal Helion ya, juga jurnal bergengsi ini. Tapi ini review artikel ya, bukan riset ya. Dia juga mereview dari beberapa penelitian orang lain ya. Kemudian diambil kesimpulan ya. Judulnya adalah Antiviral and Immunomodulatory Activity of Curcumin ya. Case for Prophylactic Therapy for COVID-19. Jadi penulis ini menyarankan kurkumin sebagai profilaksis ya, pencegahan ya. Nah, ini turmeric ya, dia meneliti kurkumin dari temulawak ya. Jadi kurkumin punya efek pleiotropik ya, karena dia bisa bekerja di beberapa target ya. Pertama ini tadi yang tadi kita sudah bahas di depan tadi, ini adalah S2 ya, AC2. Ternyata kurkumin bisa menghambat virus COVID menempel atau berikatan pada reseptor AC2 sehingga jumlah yang masuk dibatasi, dihambat itu. Dia sebagai bodyguard ya. Kemudian kurkumin juga bisa ini nih targetnya ya. Dia menghambat cytokine release syndrome ya. Pada sitokin tadi ya. Dia juga bisa menghambat oxidative stress sebagai antioksidan. Dia juga bisa menghambat apoptosis tadi ya. Degradasi protein atau perubahan kematian sel ya. Dia juga punya efek antivirus. Wah, luar biasa ini. Ya. Sehingga tidak terjadi gangguan pada paru-paru seperti pneumonia dan ARDS ya. Kemudian dari jurnal ini Curcumin New Treatment Option Against COVID-19 ini yang ditulis oleh Fatemeh Babuel dan teman-teman ya, dan seperti ini ya. Jadi ini menunjukkan efek pleiotropik dari kurkumin ya. Jadi kurkumin punya
bisa digunakan untuk terapi terhadap SARS-CoV-2 dengan aktivitas seperti ini ya, jadi bisa sebagai bronkodilator, sebagai antiviral, sebagai antipiretik, sebagai antiemetik, kemudian bisa juga inhibitory effect on cytokine and chemokine. Jadi bisa menekan sitokin dan chemokine. Ya. Kemudian punya efek anti-nociceptif ya, dan anti-inflamatori. Kemudian sebagai antifetik. Kalau lemas-lemas, ya hilang nafsu makan ya diperbaiki dengan kurkumin. Kemudian di anti-inflammatory effect in acute lung injury, ya, ALI atau RDS model ya. Jadi kurkumin ini bisa mengatasi ALI dan RDS pada paru-paru dengan mekanisme seperti ini. Ini hanya tadi sudah di depan ya, hanya diulang-ulang saja ya. Kurkumin yang melalui S2 ya, sehingga bisa melindungi dari ARDS dan ALI. Kemudian bisa menghambat sitokin dan hemokin, kemudian TGF beta 1, bisa menghambat KB1, ya, dan seterusnya, sehingga bisa mencegah terjadinya pulmonary fibrosis ya, fibrosis paru. Juga bisa untuk batuk ya. Jadi bisa mempengaruhi COX yang bisa menyebabkan respon batuk. Ya. Kemudian slide selanjutnya ini saya ambil dari jurnal Phytotherapy Research ya, tahun 2020 oleh Shahidipur, Fateme Shahidipur, ini kalau nggak salah orang Iran ini ya. Multi-site inhibitory effect of curcumin in the pathogenesis of COVID-19. Nah, jadi di sini virus masuk ya, virus COVID ini, SARS-CoV-2 ini masuk, kemudian dia berikatan dengan S2 ya, sehingga dia bisa masuk ke dalam sel, sehingga terjadi proses replikasi ya. Jadi sebetulnya proses virus masuk ke tubuh manusia menginfeksi itu butuh waktu ya. Makanya ada masa inkubasi itu ya. Ada proses karena ada replikasi ya. Ini. Kemudian ada main protease ya. Kemudian bisa di sini dia bisa beranak pinak lagi nih. Virusnya jumlahnya makin bertambah di sini. Sehingga keluar lagi dari sel ya. Keluar dari sel, dia bisa menginfeksi organ-organ yang lain. Ya. Bisa paru-paru, bisa ginjal, bisa jantung. Nah, di sini kurkumin berperan di sini. Kurkumin berperan ini menghambat reseptor ACE2 ya. Kemudian mencegah supaya virusnya tidak bisa nempel di sini. Jadi banyak target sebetulnya ya, banyak target. Kalau ini masih lolos bisa masuk ya, di sini replikasi dari virusnya di sini dicegah. Kalau masih lolos di sini lagi. Ya, jadi katanya banyak ini seperti PPKM ini sebetulnya di dalam sel tubuh manusia ini. Sudah ada pembatasan ya. Ada pembatasan, jadi bisa di jalur sini ya, fibrosis pathway, TGF beta juga sudah dicegah di sini. Jadi dicegah juga di inflammatory factor ya sudah di sini. Lagi anti-inflammatory factor. Kemudian sebagai antioksidan ya, menekan oxidative stress ya. Jadi sudah banyak mekanisme sebenarnya, banyak target. Tapi kenapa kok virus masih bisa lolos ya?
Kalau ini bekerja baik semua, virusnya tidak akan berkembang, tidak akan bisa melakukan replikasi perbanyakan ya. Ya mungkin setiap orang kondisinya kan beda-beda ya. Kalau ini semua dia lolos, jadi sebetulnya virus di dalam tubuh manusia itu prosesnya panjang ya, dia melalui banyak tahapan. Ya. Mungkin kalau tidak diobati, ya si yang bersangkutan yang terinfeksi COVID tidak menyadari, tidak ada gejala, ya ini lewat begitu saja. Ya. Kondisinya baik sehingga dia tidak menimbulkan gejala OTG. Ya. Sehingga mereka kemana-mana tanpa pakai masker. Dia tidak sadar bahwa dia sudah memproduksi virus COVID itu, sehingga menulari orang lain. Kemudian potential target of curcumin in cellular entry and replication of SARS ini salah, CoV-2. Ini saya ambil dari jurnal yang bagus juga ya, European Journal of Pharmacology. Ini diteliti oleh orang India nih, Vivek Kumarsoni. Ya, di sini kelihatan bahwa ditunjukkan bahwa kurkumin ini luar biasa ya. Jadi targetnya, jadi yang betul tadi efek pleiotropik tadi, targetnya banyak sekali. Ya. Targetnya banyak ya. Sini juga bisa, sini bisa, ini bisa, sini bisa, ini bisa ya. Saya tidak perlu jelaskan karena tadi sudah ya di depan hampir sama. Bahkan begitu mau keluar pun masih dihambat oleh kurkumin. Sini juga bisa. Kemudian jurnal berikutnya yang saya adopsi ini dari jurnal Front Cell Dev Biol ya. Tahun masih baru ya, relatif baru. Tahun yang lalu 2020 ya. The inhibitory effect of curcumin on virus-induced cytokine storm and its potential use in the associated severe pneumonia. Diteliti oleh Ziteng Liu dan Ying ya. Dari Beijing, China. Juga bersama ya. The effect of curcumin in virus associated with severe pneumonia. Kurkumin. Jadi sudah ya bahwa kurkumin ini berperan dalam mencegah virus absorption, application, attainment. Masuknya virus dicegah, replikasi virus dicegah. Ya. Tadi ya menghambat ikatannya dengan S2 tadi ya. Kemudian dia juga menghambat ini ya, NFK sinyal ya, sehingga tidak terjadi badai sitokin ya. Badai sitokin ini bisa menyebabkan lung injury ya. Gangguan pada paru-paru ya. Pasien tidak bisa bernapas ya. Hal ini yang banyak membuat pasien mati ya. Berita ya banyak. Tetangga saya juga ada ya, adiknya tetangga saya ya banyak. Kejadian kasus meninggal karena karantina di rumah ya. Di berita TV juga banyak yang, berita online juga banyak yang memberitakan bahwa banyak pasien yang karantina mandiri di rumah itu dan meninggal karena tidak tertangani, karena mereka mau ke rumah sakit juga sudah penuh ya. Ini sebagian besar diakibatkan oleh ini ya, karena terjadi cytokine storm. Padahal orangnya tidak ada komorbid ya, sehat-sehat saja. Ada adik dari teman itu badannya kebetulan gemuk ya, obesitas ya. Akhirnya meninggal ya. Tapi ada teman saya yang apa? Teman saya yang adiknya apa yang sorry. Ada telepon lagi. Ada adik yang obesitas gemuk tetapi
dia bisa pulih dari COVID. Kemudian kurkumin juga bisa menghambat TGF-beta ya, sehingga mencegah terjadinya fibrosis pada paru-paru. Kemudian untuk jurnal berikutnya saya ambil dari European Journal of Pharmacology yang tadi ya, sudah dipakai di depan. Inhibition of cytokine storm by curcumin in COVID-19 ya. Jadi bagaimana kemampuan kurkumin menghambat badai sitokin. Jadi jurnal-jurnal ini semakin mengkonfirmasi bahwa kurkumin memang semakin baik ya. Kurkumin ini menghambat terjadinya sitokin rilis ya, pelepasan sitokin, kemudian mencegah terjadinya badai sitokin. Badai sitokin ini tidak hanya terjadi pada paru-paru, tapi bisa pada multiple organ ya, jadi bisa kerusakan pada banyak organ ya, bisa pada kepala, di otak, di ya banyak ya, paru-paru, di hati, di jantung, di usus ya, bahkan di tulang ya. Oke, kemudian ini bisa dikatakan sebagai ringkasan ya. Kurkumin tadi punya efek pleiotropik ya, punya aktivitas antiinflamasi, punya aktivitas imunoregulator atau imunomodulator, punya aktivitas antidiabetik, cardiovascular proteksi, hepatoprotection, neuroprotection, anti-cancer, antioksidan. Tapi yang terkait dengan COVID tentunya yang ini ya, antioksidan, anti-inflammatory, immune regulation, kemudian hepatoprotection. Kenapa hepatoprotection penting di sini? Ya, kurkumin itu sudah banyak digunakan untuk hepatoproteksi, terutama pada pasien yang menggunakan obat TB ya. Jadi dokter pun sudah banyak meresepkan kurkumin ya untuk penggunaan obat TBC ya, karena obat TBC itu punya efek hepatotoksik ya, sehingga diberikan hepatoproteksi kurkumin ya. Kemudian pada pasien COVID, karena pasien COVID banyak menggunakan obat ya, ada teman saya positif COVID diberikan obat bermacam-macam 5 lebih ya, jadi kemungkinan bisa menyebabkan efek pada ini, hatinya. Jadi pemberian kurkumin ini sangat bagus ya, bisa sebagai hepatoprotektif. Kemudian terakhir ya, tinggal satu slide ya. Dari sini bisa kita rangkum ya bahwa kurkumin punya potensi yang luar biasa ya untuk penyakit COVID-19 ya, COVID-19. Kurkumin jangan pandang sebelah mata ya, kelihatannya bentuknya sederhana begitu. Ya, kelihatan hanya sebuah rimpang ya, tapi dia punya potensi yang luar biasa ya. Jadi sebagai menghambat SARS-CoV-2 cellular entry ya, menghambat virus ini masuk ke sel tubuh manusia. Kemudian menghambat replikasi dari virus. Kemudian berperan dalam trans renin angiotensin system ya. Bagaimana supaya S2-nya tidak meningkat ya. Berperan dalam sel signaling ya. Kemudian mengatur atau mencegah terjadinya cytokine storm ya, badai sitokin. Jadi dari penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa kurkumin ini punya potensi yang luar biasa, sudah selayaknya sitokin jangan diragukan lagi sebagai imunoterapi atau sebagai bahan alam. Kurkumin bisa dalam bentuk sediaan jadi yang sudah banyak di pasaran ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara menemukan banyak promosi mengenai kurkumin, bisa juga sesuai anjuran Badan POM kita membuat sendiri ya,
membuat sendiri dengan dari kurkumin yang sudah kering ya, Simplicia, temulawak atau kunyit, juga dari yang masih basah yang sudah kering. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau cukup memusingkan ya, karena terus terang saya juga pusing ini baca jurnal ini. Cukup rumit ya, complicated ya, ini sama-sama. Tapi kita sebagai dosen, sebagai akademisi tentunya harus menyampaikan fakta ya, yang berdasarkan riset, jadi ada evidence base ya. Tidak hanya sekedar kita menampilkan, tapi tidak ada dasarnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Risma. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak atas pemaparan materi yang telah diberikan Pak ya, sangat menarik dan juga bermanfaat. Apalagi di kondisi kita ya saat ini, bagaimana cara melawan COVID-19 ini ya, salah satunya dengan meningkatkan imunitas tubuh dengan penggunaan bahan alam, khususnya mungkin yang berasal dari kurkumin. Nah, senyawa kurkumin itu ya terdapat misalnya seperti kunyit dan temulawak ya, bisa kita manfaatkan membuat suatu produk herbal ya atau minuman instan herbal untuk bisa meningkatkan imunitas karena banyak mengandung antioksidan ya untuk melawan virus COVID-19 itu. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada adik-adik peserta yang ingin menanyakan atau memberikan pertanyaan kepada Bapak pemateri ya, saya persilahkan di kolom chat atau bisa langsung raise hand ya. Saya persilakan siapa yang ingin memberikan pertanyaan. Ya, saya persilahkan ada di situ ya, Dian Kutbah. Ya, silakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, Dian Kutbah yang raise hand. Dian Kutbah. Atau silakan ya menuliskan di kolom komentar bagi adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya. Ya, saya persilakan. Ya, Dian Kutbah tadi raise hand. Silakan yang mau bertanya. Nanti kalau saya nggak bisa menjawab, dibantu Bu Yuli nanti kan. Bu Yuli kan sedang Ya, belajar. ayo adik-adik mahasiswa, silahkan memberikan Bu Yuli sedang pertanyaannya. belajar imunologi nih, jadi bisa dibantu ya Bu Yuli ya. Iya Pak. Sekaligus praktik ilmunya ya. Emang risetnya imunologi Bu Yuli? Iya Pak, tentang apa khusus ke untuk menghambat reseptor CTLA4 dan PD1 yang pada sel limfosit T, Pak. Oh, Menghambat itu supaya sel T-nya tetap aktif pada sel kanker, Pak. oh, kanker ya. Iya, pada kanker. Iya. Saya dulu S3 saya mau imunologi untuk nggak jadi ya. Karena farmakologi saya nggak jadi. Imunologi pusing ya. Iya, Pak. Complicated sekali. Tapi Bu Yuli pintar jadi bisa. Ya, tapi terkendala di ini Pak, sudah banyak uji-uji sebelumnya, tapi ini untuk udah dapat isolat, tapi mau diuji ke in vitro-nya, tapi labnya di Unpad itu tutup terus Pak. Oh gitu. Iya, jadi sekarang masih nunggu lab di Unpad buka dulu Pak. Apalagi PPKM kan, kemudian sebelumnya banyak yang laborannya itu terpapar COVID. Ya? Jadi ditutup lagi labnya. Sudah tahun keberapa nih Bu Yuli? Semester 5 Pak. Waduh. Tahun kedua ya. Kalau systematic review boleh nggak kalau S3 di sana? Iya boleh. Makanya ini. Literatur review. Iya literatur review boleh. Tergantung kebijakan dari promotor juga ini. Jadi yang tadinya kami ada in vitro misalnya, kan saya sudah ada beberapa uji, mungkin dialihkan ke ini Pak, ke uji in silico sama MD, molecular dynamic. Oh, ya. Jadi isolat kalau sudah ada hasil NMR,
Ini lagi tunggu Pak, habis dikirim ke LIPI, ada hasil NMR bisa di-docking ke reseptor tersebut Pak. Iya, kalau tunggu lab buka lama sekali nanti. Iya Pak, masa studinya soalnya. Iya, masa studi. Iya Pak. Mungkin dialihkan ke situ Pak, ke in silico untuk hasil akhirnya ini isolat. Jadi Iya, harus in tunggu NMR dulu. silico komputasi dan ini sistematik literatur review mungkin. Iya Pak. Soalnya Ya, teman-teman di Unpad itu juga banyak apa sekarang yang terkendala di lab juga Pak, seperti itu. Oh iya. Ya, sudah ada mungkin Bu Risma? Ya, silahkan ya adik-adik mahasiswa silahkan memberikan pertanyaan ya. Jadi ini materinya sangat menarik sekali berkaitan dengan pandemi yang kita hadapi saat ini ya. Silahkan siapa yang mau bertanya? Ya silahkan di kolom chat atau langsung raise hand. Silakan. Ya Ada yang silahkan adik-adik mau lanjut kuliah ke mahasiswa. Solo? Mau tanya mau pindah ke Solo? Lagi. Kalau sudah lulus S1 nanti lanjut ke Solo gitu ya. Iya. Pak, yang tahun sebelum pandemi COVID itu kami berkunjung ke USP, Pak. Waduh, saya nggak Waktu itu jumpa ya. Bapak di mana ya? Pak Jason waktu itu nggak ketemu ya Pak Isrul yang 2000. Oh iya, saya lagi kemana ya? Lupa. Tapi tidak di kampus mungkin ya. Iya, kami dengan ketua yayasan, ketua stikes waktu itu masih stikes Pak. Jadi bulan 12 kemarin baru berubah dari stikes sekolah tinggi ke universitas Pak. Wah, mantap ini. Ya. Jadi kalau universitas lebih luas ya, lebih bebas ya. Kalau stikes terbatas. Iya, tingkat klasterisasi ininya sudah alhamdulillah. Ya, Rencana Bapak, buka profesi. Ada yang mau bertanya? Oh, iya Pak, di sini di kolom komentar sudah ada mahasiswa yang memberikan pertanyaan Pak. Terima kasih atas kesempatan Pak, atas pemaparannya, atas nama Faustina dari kelas B4. Di sini ada sedikit yang menarik dari materi tadi, yaitu kurkumin sangat bermanfaat dalam hal sekarang ini yang lagi pandemi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan jurnal penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kurkumin itu sebagai reseptor dari virus COVID ini? Apakah ada pengujian sebelumnya atau pernah diuji langsung secara in vivo atau in vitro, Pak? Langsung jawab ya. Iya, Pak, bisa. Kurkumin bukan reseptor COVID, bukan. Bukan. Yang reseptor tadi S2-nya tadi ya, AC2 tadi. Bukan. Jadi penelitian sebelumnya, pemberian kurkumin itu bisa meningkatkan jumlah reseptor S2. Tapi pada jantung, bukan pada paru-paru. Jadi waktu yang menyebar hoax itu kan tidak menulis kalau itu penelitiannya di jantung ya. Jadi mungkin tadi salah dengar ya Mbak. Ini tadi siapa? Faustina. Kurkumin bukan reseptor ya? Iya Pak, iya. Ya, reseptornya S2 ya. AC2 tadi. Mungkin ada yang mau ditanya lagi Mbak Faustina? Ya, silakan Faustina. Kalau masih kurang mengerti ya silakan langsung ditanyakan sama Bapak pematerinya. Iya, makasih Bu. Berarti Pak, jurnal sebelumnya itu hoax Pak? Oh, bukan hoax sih. Sebenarnya betul yang hoax itu yang menyebarkan bahwa kurkumin itu tidak baik. Kalau sebenarnya tidak hoax. Sebenarnya bagus itu. Sebenarnya bagus. Ini kenapa? Bukan hoax. Yang hoax itu adalah yang mengutip ya. Kemudian menyebarkan bahwa kurkumin tidak baik untuk COVID karena bisa meningkatkan S2. Dia tidak menyebutkan kalau penelitian itu pada jantung ya. Padahal virus COVID itu mana? Paru-paru kan? Iya, paru-paru. Dan itu pun penelitiannya masih in vitro, Mbak Faustina, masih in vitro ya. Iya Pak. Masih in vitro. Tahu saya belum in vivo waktu itu, tapi sudah heboh banget ya. Ya, tapi orang yang minum, buktinya Pak Jokowi minum jahe kunyit tiap hari juga nggak kena COVID itu. Saya juga sering, ya jadi bukan itu penyebabnya ya. Tapi orang kan sekarang gampang percaya ya. Tanpa dikonfirmasi. Ya. Silakan Mbak
ini moderator. Ya, baik Pak. Masih ada pertanyaan lagi Pak. Dari Dian Kutba. Assalamualaikum, saya Dian Kutba dari kelas B4. Izin bertanya Pak, dari sekian banyak manfaat dari kurkumin yang telah dipaparkan, apakah ada interaksi antara kurkumin dengan penggunaan obat sintetik atau vaksin yang saat ini sedang digunakan? Waduh, ini Wow, pertanyaannya pertanyaannya. bagus ini. Iya, Pertanyaan seperti mahasiswa S2 pertanyaannya ini. bagus pertanyaannya Pak. Iya, dia udah kayaknya cocok lanjut S2 nih, jadi bisa direkrut jadi dosen nih Bu Iya. Yuli ini. Nanti lanjutnya di farmasi USB, Pak. Oh iya, nanti S3-nya di Pajajaran ya. Oh iya. Oh iya, bagus ya. Ya, tadi kita tidak betul ya, memang interaksi. Tapi kalau obat-obat herbal relatif, tapi saya memang belum eksplor ke interaksi. Memang pertanyaannya bagus sih, sama untuk dijawab ya. Karena yang jurnal yang saya cari memang belum sampai mempelajari interaksi. Mungkin ada penelitian yang mempelajari interaksi kurkumin dengan obat-obat lain ya. Tapi supaya aman ya, karena belum tentu ada. Karena biasanya kalau dari bahan alam itu lebih aman ya. Tapi untuk mencegah terjadi interaksi, tentunya penggunaannya jangan bersama. Jangan bersamaan ya, kita kasih selang waktu ya. Jangan kurkumin langsung bareng obat-obat ya. Ya, kalau vaksin saya rasa tidak ada interaksi ya. Vaksin itu yang tidak boleh adalah sebelum vaksin kita kelelahan ya, terlalu capek, sistem imunnya drop ya. Seperti teman saya, dia batuk pilek ya, sudah badannya tidak enak, tidak sehat, tapi dia jadwal vaksin. Jadi mulai pagi, mulai malamnya dia sudah tidak badan, tapi dia tetap berangkat vaksin ya. Sampai tempat vaksin disuntik, pulang kok badannya tambah enak, akhirnya di rapid antigen positif dia. Iya, kemudian ada juga yang divaksin karena kurang istirahat atau belum makan ya, ada yang pingsan segala macam ya. Jadi kalau kurkumin kelihatannya tidak ada. Itu mencegah itu beri selang waktu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaan dari Dian Kutba ini ya sangat menarik sekali. Semoga tadi apa yang dijawab oleh Bapak pemateri ya sudah bisa dipahami. Nah, kemudian Pak ada pertanyaan selanjutnya ya Pak dari Aprilia Angelin, kelas B4. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kita ketahui di sini imunoterapi itu merupakan pengobatan penyakit dengan mengaktifkan atau menekan sistem imun. Nah, pertanyaannya, apakah imunoterapi merupakan solusi dalam pengobatan penyakit khususnya bagi penderita COVID-19? Iya, menarik juga nih. Wah, pintar-pintar Iya, nih muridnya Bu Yuli nih mahasiswa pertanyaannya. kami ya. Nah, iya, bagus nih. Iya. Oke, ya. Apakah ini mana tadi? Ikas ya? Solusi ya? Apakah imunoterapi merupakan solusi? Kok dikatakan solusi ya belum ya? Karena sampai sekarang belum ditemukan obat yang bisa COVID ya. Kenapa obat virus itu susah? Karena virus itu selalu mengalami mutasi ya. Mengalami mutasi. Dia ketemu obatnya ini dia pindah lagi ke sana. Dulu kloroquine efektif ya, sekarang kloroquine udah mulai ditinggal, ivermectin ya. Ivermectin ya, pemerintah seperti Badan POM itu buah si malakama. Dia mungkin mau mengizinkan ya, tapi satu sisi dia harus sesuai protokol ya. Tidak boleh memberikan obat tanpa suatu prosedur uji klinik ya. Sementara Menteri BUMN sudah menyatakan bahwa bahkan sudah membuatnya Indofarma, sudah membuat obat itu. Jadi dilematis juga, satu sisi dibutuhkan tapi satu sisi harus sesuai protokol ya. Tapi imunoterapi memang bukan satu-satunya solusi ya, bukan ya. Sampai sekarang pun sedang dikembangkan. Tetapi pengobatan COVID memang sekarang bermain ya, prinsipnya adalah tadi S2 tadi ya. Prinsipnya adalah S2, bagaimana mereka modifikasi S2, bagaimana suatu obat bisa mencegah supaya ikatan virus COVID tadi tidak bisa mengikat perikatan dengan reseptor S2 tadi ya. Atau bagaimana suatu obat bisa mengurangi sensitivitas terhadap reseptor S2 tadi. Imunoterapi bukan
satu-satunya jawab, bukan solusi, bukan ya. Bukan solusi ya, tapi mungkin sebagai terapi penunjang ya. Karena Badan POM juga kan hanya menyebut itu sebagai suatu suplemen ya. Ya, jadi bukan solusi, Mbak. Tapi solusi pribadi mungkin iya ya, solusi pribadi. Akhirnya masing-masing orang membuat ini jadi dokter untuk dirinya sendiri kan. Seperti adik saya di Jakarta, adik ipar itu, akhirnya dia ivermectin bagaimana, saya bilang minum aja sudah. Sebelum harganya naik ya, kemudian dia dikasih bosnya dikirim 10 tablet gitu, minum aja sudah. Tapi jangan tiap hari, tinggal dos aja. Akhirnya diminum. Setelah diminum rasanya apa itu? Katanya keringat itu. Keringat, terus semula dia demam, dinginan. Setelah minum itu 1 jam, 2 jam kok badannya enak gitu ya. Kedua, ruam-ruam di kulitnya sudah mulai berkurang gitu. Jadi saya sudah membuktikan, walaupun baru 1-2 orang ya yang pakai ivermectin ya. Saya kalau misalnya terkena pun berani saya minum obat itu. Ya solusi untuk pribadi ya. Kira-kira begitu. Monggo, silakan Mbak. Mbak Risma ini mahasiswa atau dosen ya? Dosen, Pak. Oh, oh ternyata Iya, Pak. Mbak bisa bedakan saya mahasiswa sama dosen ini ya. Oh iya, iya Pak. Mbak Risma. Iya, sepertinya mahasiswa kami Pak ini sangat antusias sekali ingin bertanya. Masih ada lagi untuk pertanyaan terakhir Pak. Dari Sulastri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, tadi kan dibahas mengenai imunomodulator. Saya mau bertanya Pak, bagaimana efek imunomodulator terhadap orang yang imunitas normal yang mengkonsumsi obat-obatan imunomodulator di masa pandemi saat ini Pak? Iya, memang harus hati-hati ya. Tadi Bu Yuli juga sudah menyampaikan, harus bijak ya. Jangan karena takut COVID, jadi tiap hari kita minum imunostimulan. Stimuno misalnya 1 botol begitu ya. Botol setiap hari, aduh, bisa hindar dari COVID tapi bisa kena lupus itu. Autoimun ya. Imunnya bingung nanti terlalu. Jadi seperti tentara ya. Tentara itu kalau nggak ada musuh kan dia di barak aja di asrama ya. Tapi kalau gitu ada musuh, jadi tentara kalau nggak bisa membedakan ini musuh sama lawan tuh bahaya. Penggunaan imunomodulator, penggunaan imunostimulan yang tidak bijak ya bisa membuat tentara itu bingung. Ini lawan atau musuh atau teman ya. Sehingga dia mabok jadinya, dia juga bisa membedakan, waduh ini teman dia nggak musuh, ditembak aja sembarang. Jadi sistem imunnya bingung ya, jadi harus bijak ya. Jadi menggunakan imunostimulan oke, imunomodulator oke, tetapi jangan dosis berlebihan ya. Kemudian kalau makan cukup, istirahat cukup ya, itu sudah imunitas alami dalam tubuh sudah. Ya, mungkin sesuai pelajarannya Bu Yuli itu mengajar imunologi ya. Ya Bu ya, sistem imun alami tubuh kita kan sudah bekerja dengan baik ya. Kalau mau ditingkatkan ya oke lah, tambah vitamin ya. Ya, vitamin C enggak apa-apa, mau minum 1 kilo sehari ya enggak apa-apa, tapi dia akan diekspresikan dengan mudah, tapi mungkin iritasi lambung aja ya. Begitu Bu Risma. Iya Pak. Mungkin Pak bisa 1 pertanyaan lagi Pak? Ya silakan. Ya, mahasiswa kami ya antusias di menit-menit terakhir Pak. Sepertinya sudah mendapat ini, mendapat pencerahan. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan ya. Yang terakhir Pak dari Eka Safria. Bismillah, terima kasih Pak kesempatannya. Perkenalkan nama saya Eka dari kelas B1 terkait dengan COVID-19 yang semakin meningkat sekarang ini telah dijelaskan tadi salah satu tanaman yang dapat menjadi pencegahan terhadap COVID-19 yaitu kurkumin. Nah, penggunaan tanaman tersebut baik secara tunggal maupun gabungannya bisa membantu dalam meningkatkan daya tahan tubuh sebagai imunomodulator. Apa sajakah poin-poin penting yang menyatakan secara ilmiah dan teoritis bahwa pemanfaatan dari kurkumin ini aman untuk digunakan? Ya, jadi seperti itu pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya panjang dan bagus ini. Iya. Waduh, ini calon mahasiswa S2 juga nih. Amin. Mereka semua. Kalau mau mendaftar udah tanpa tes ini. Iya, bagus ini. Ini bagus. Iya, tunggal maupun campuran ya, gabungan ya.
Ya, kalau tadi yang di riset tadi memang kurkumin diteliti sebagai senyawa tunggal ya. Kita sudah lakukan isolasi. Bahkan ada yang sintetik, kurkumin sintetik ada. Tentunya efeknya berbeda ya. Tentunya efeknya berbeda ya. Kalau yang tunggal tadi efeknya lebih ya, ada yang bilang malah justru gabungan lebih bagus, ada yang bilang begitu. Kemarin karena di dalam misalnya kita pakai dari kunyit asli atau temulawak asli, karena kandungannya tidak ada kurkumin. Karena kandungan yang lain itu bisa menetralisir terjadinya efek samping. Memang kalau dia senyawa tunggal atau isolat itu memang kemungkinan terjadi efek samping lebih besar ya, lebih besar. Kalau gabungan atau dari simplicia atau dari ekstrak itu memang efek samping yang timbul bisa dinetralisir oleh senyawa-senyawa lain, atau ada yang bilang sebagai zat balas ya. Zat balas ya, mungkin pelajarannya Bu Risma juga. Bu Risma bidangnya apa ini? S2 saya Pak lebih mengarah ke sains ya, khususnya di mikrobiologi. Oh, mikrobiologi. Iya, Pak. Oke, saya kira fitokimia. Ya. Iya, mikrobiologi. Jadi, iya betul ya. Jadi, kalau yang diteliti tadi di zona-zona yang saya citasi tadi itu lebih ke senyawa tunggal ya. Tapi senyawa tunggal tadi kurkumin punya efek pleiotropik tadi ya. Targetnya bisa banyak ya. Ya sama seperti ivermectin itu senyawa tunggal. Ya, dia bisa membunuh parasit ya. Tapi dia juga bisa punya efek antivirus, bahkan antiinflamasi. Jadi kalau mengenai efek samping memang keamanan memang lebih baik yang ekstrak ya. Kalau Mbak siapa nih? Eka Safira mau melihat keamanan dari kurkumin atau kurkuma, bisa dilihat dari pedoman yang dikeluarkan oleh Badan POM tadi. Itu sudah ada studi-studi keamanan ya. Mereka juga sudah sampai studi keamanan dari kurkuma, dari temulawak dan kunyit ya. Mungkin kalau saya munculkan di sini nanti waktunya terlalu lama. Tapi sudah sampai studi keamanan ya. Itu lihat kalau nggak salah tadi keamanan ya. Ya. Karena memang suatu sediaan itu betul ya, prinsip di farmasi adalah ada 3 prinsip suatu bahan bisa digunakan untuk obat. 1, punya efikasi, kemudian punya karakteristik dan punya keamanan ya, betul ya. Kalau efektif tapi tidak aman ya percuma ya. Jadi Mbak Eka betul ya. Selain efektif harus aman ya. Tapi untuk kurkuma sudah dilakukan studi keamanan. Begitu rasa jawaban saya, Mbak Risma. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir ya Pak, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak atas materi dan juga sesi diskusi dari pertanyaan mahasiswa, kemudian Bapak memberikan jawaban dan juga arahan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya Pak, semoga ya bermanfaat sekali Pak, apalagi situasi kita saat ini ya memang mengharuskan bagaimana biar meningkatkan sistem imun yang ada pada tubuh kita. Ya Pak. Minum temulawak. Iya, temulawak, kunyit ya. Sudah banyak produk herbalnya Pak. Saya juga. Ya Pak, kita kemarin juga Pak PKM ya, salah satunya kita membuat produk herbal Pak, minuman instan ya dari kunyit maupun ya dari temulawak yang bisa berarti sudah dimulai kok. Ya Pak, kami sudah memanfaatkan ya Pak. Oke. Ya. Ini teorinya belakangan ini. Baiklah, karena selesainya pemaparan materi dan juga diskusi, maka dari itu kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Nah, penutupan ini akan resmi ditutup oleh Ibu Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandawalawalya. Kepada Ibu Apoteker Waude Yuliastri, S-Farm MSI, kami persilahkan. Terima kasih Bu Risma telah menonton acara ini dari awal sampai akhir ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa saya juga tadi baru melihat bahwa Pak Jason sebagai narasumber membawakan materi tentang kunyit, kurkumin. Minggu kemarin Pak kami telah melaksanakan pengabdian masyarakat ya sebelum PPKM beberapa minggu lalu lah seperti itu. Jadi
selain beberapa penyuluhan juga kami membuat herbal instan ya. Jadi kami mengajarkan kepada masyarakat di desa binaan kami, dan kebetulan Bu Risma ini sepertinya yang membawakan materi tentang pembuatan jamu herbal instan Iya, kunyit, Bu. Pak. Mantap Instan ya. dari ya. Saya kira Iya, mahasiswa tadi Bu Risma ya. Iya, masih muda Maaf ya. memang, Pak. Masih muda, Pak. Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan tersebut terkait dengan kunyit ya, kurkumin. Dan perlu juga mungkin adik-adik mahasiswa juga ketahui bahwa tadi kita sudah mendapatkan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi mungkin perlu adik-adik ketahui lagi bahwa karena sekarang itu banyak sekali yang masyarakat maupun mungkin adik-adik mahasiswa bisa memberikan informasi yang baik atau edukasi ke kalangan keluarganya mungkin ya kepada adik-adik sebagai mahasiswa S1 farmasi bahwa imunomodulator tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak pemateri kita, bahwa yang perlu kita ketahui bersama bahwa imunomodulator itu dia merupakan substansi yang mengatur sistem imun tubuh. Jadi mengatur itu dia proses untuk menormalkan. Jadi kalau misalnya imunomodulator itu diberikan kepada seseorang yang sistem imunnya rendah, maka dia dapat meningkatkan sistem imunnya. Tapi kalau memberikan imunomodulator pada seseorang yang sistem imunnya baik, itu dia akan memberikan efek yang kecil. Bahkan juga kalau misalnya sistem imunnya terlalu aktif, dia imunomodulator dapat membantu menormalkan sistem imun yang berlebihan. Jadi intinya mungkin kita mengkonsumsi saja makanan-makanan ataupun sayur buah yang banyak mengandung vitamin-vitamin yang dapat menormalkan atau memperbaiki dari sistem imun kita. Karena sebenarnya sistem imun kita ini sudah baik ya, jadi tanpa perlu ditambah-tambah lagi seperti itu. Mungkin yang adik-adik selama ini pahami mungkin ya kurang lebih seperti yang mereka bertanya tadi, Pak, seperti itu. Jadi ya kita sudah dapatkan pencerahan dari Bapak pemateri juga. Mungkin mereka lebih akan terbuka. Mungkin kalau kami yang selama ini memberikan informasi mungkin ya kadang kalau dalam proses perkuliahan kameranya ditutup, tidak tahu lagi apa. Jadi mungkin kepada adik-adik mahasiswa semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu ya yang sangat bermanfaat juga terkait pandemi COVID saat ini. Dan saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak juga mewakili Bu Dekan Fakultas Saintek, Pak, atas kesediaan waktu dari Bapak Jason yang mungkin banyak kegiatannya, Pak. Mohon maaf kami ini mengganggu mungkin, tapi terima kasih banyak, Pak, yang sudah kami jadwalkan beberapa minggu lalu. Terima kasih. Terima kasih banyak, dan semoga kita masih bisa bersilaturahim kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, jadi mungkin saya tutup saja acara kegiatan kuliah tamu kita hari ini. Saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan ini ditutup dengan resmi, dan terima kasih kembali kepada Bapak pemateri, Bapak Ibu dosen program studi farmasi, Ibu moderator, dan adik-adik mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelumnya Pak, mohon maaf. Kami sebelum close dari room, mungkin kita bisa berfoto bersama dulu, Pak. Oh iya, Dokumentasinya, Pak. Iya, Pak, untuk dokumentasi. Iya, saya perlu itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan adik-adik mahasiswa. Bu Yuli dibilang Bu Waude jadi ingat saya. Iya. Kan dulu panggilannya Waude kan? Iya, Pak, Waude, Pak. Jadi yang dikenal itu di Waude, Pak. Iya. Tapi kalau di sini, Pak, di sini dipanggil nama panggilannya itu Yuli, Pak. Cuman kalau di Jawa itu kami langsung jadi Waude gitu, Pak. Padahal Waude itu seperti FAM. Iya, makanya aku jadi ingat kalau disebut Waude tadi. Iya, Pak. Dulu masih muda, Pak. Sekarang sudah agak ya bertambah usia. 2011 soalnya, Pak. Jadi masih. Bu Yuli kosnya di Taman Sari kan? Di dekat kebun binatang itu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Di Taman Sari. Di bawah itu kan? Aku iya. jadi ingat. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah lama, Pak, soalnya. Iya, saya juga pernah kos di situ. Oh iya, tetangga kos, Pak. Iya. Ya, silakan, mau Pak. difoto?
Iya, Ya, jadi ada silakan ya slide. adik-adik semua dinyalakan kameranya, kita foto bersama dulu ya. Berapa orang mahasiswanya, Bu Risma? Ya, Semester berapa banyak. ini? Ini Pak dari Semester berapa? semester yang mengikuti ya, ada dari semester 3, semester 4, kemudian ada juga semester 6 Pak. Jadi Tapi ini lagi ada yang lagi ujian UAS, Pak. Ada beberapa yang Oh, sementara gitu. ujian UAS, jadi harusnya agak lebih banyak dari ini. Semoga Begitu, makin jaya UWM. UMW Amin. Pak. UMW, Ya, UMW, kebalik UWM. Pak. Ya Pak. Semoga Nyebutnya- cepat berlalu pandemiknya ya Pak. Bisa jumpa-jumpa nanti kami berkunjung lagi ke tempat Bapak di Ya. USB. Saya kan, Bu Yuli, saya kan daftar asesor nih, Bu Yuli. Oh ya, asesor Lampetekes ya Pak. Iya, tapi belum lolos. Iya, kalau dibantu doa mungkin Oh, nanti saya insya bisa Allah Pak. Siapa tahu jadi asesor kami nanti Pak jalan-jalan. ya. Amin, amin, amin. Jalan-jalan ke Nanti- Kendari Pak. Ya Pak. Nanti nepotisme nanti. Oh ya, ya tidaklah Pak, profesional Pak. Iya, mudah-mudahan Ya, bantu silakan. doa ya, Bu ya. Iya, insya Allah Pak, didoakan Pak, semoga tembus di asesornya. Pak. Iya. Iya. Mudah-mudahan. Silakan Pak Isrul, mau di Ya, capture? silakan. Ya, Pak Isrul. mulai dari yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oh, yang di saya hanya kelihatan Bu Yuli saja nih. Berarti Diana dulu Pak di Oh, iya. gallery view dulu. Bagaimana caranya? galeri Bagaimana view. caranya? Oh ya, oke. Oke, Oke, kita mulai lagi. mudah-mudahan nanti ada beberapa mahasiswa bisa ke Solo nanti. Insya Allah Amin. Pak, ya Insya Allah. Bisa ketemu Mas Gibran nanti. Oh iya Mas Gibran, anaknya Pak Presiden. Iya, bisa ketemu. Kita mulai lagi 1, 2, 3. Pintar-pintar Bu, muridnya Bu. Ya Alhamdulillah Pak. Paling jauh dari mana Bu? Ada yang dari Flores Pak, Flores, NTT. Oh, ada juga Flores. Oh, Iya, Makassar juga ada, Flores. dari Sudah- Papua juga ada. Papua belum ada Pak. Ada juga Papua. Oh ada ya? Di Maluku juga ada Pak, Ambon, Maluku. Oh, Timur-Timur ada? Kayaknya enggak ada Pak, Belum ada ya. sepertinya enggak ada ya. Oke, sudah. Ya Pak Jason, terima kasih banyak Pak. Semoga kita bisa bersilaturahmi Sama-sama. lagi. Insya Terima Allah. kasih Iya Ya, Pak. Pak. Bu Sekali Yuli, lagi, Bu Pak. Makasih, Pak. Risma, Pak Ya. Isrul, dan semua mahasiswa. Iya. Semangat ya. Iya, Pak. semangat terus, insya Sekali Allah. lagi Pak, kami ucapkan terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya Pak, sudah bisa memberikan kuliah tamu khususnya bagi mahasiswa kami yang sangat bermanfaat sekali Pak. Terima kasih Sama-sama. sebelumnya dari Prodi Farmasi. Ya, Kalau orang Solo bilang matur nuwun. oh ya, matur nuhun. Pak. Orang Solo. Iya Pak. Kalau Bandung hatur nuhun. Atur nuhun. Kalau Bandung gitu. Iya Pak. Ya, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada kuliah tamu pada hari ini, saya sebagai moderator mengundurkan diri. Terima kasih atas segala waktu yang telah diluangkan dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mundur ya. Saya ada rapat ini. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih Pak. salam, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak.